Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Mas Zuhairi, kalau kita lihat tadi juga sudah disebutkan ada Bahru Naim sebagai tokoh yang dikatakan sebagai mungkin aktor di belakang aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sebenarnya targetnya Bahru Naim apa tadi? Apakah memang ingin membuat Indonesia sebagai Suriah kedua? Karena mungkin tadi Afghanistan mungkin ada Taliban di sana, kemudian di Filipina juga tidak solid grup Islamnya di sana. Ya tadi Pak Hamidi sudah menjelaskan, memang targetnya Bahru Naim ini diplot untuk mendirikan ISIS di mana ketika nanti mereka lemah di sana di Irak dan Syria, mereka punya targetnya itu Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia. Dan Bahru Naim memang diplot untuk melakukan aksi-aksi di Indonesia. Nah ini memang yang harus diperhatikan oleh Densus 88 ya. Terutama Pak Hamidi, saya kira juga pihak kepolisian sudah punya data-datanya siapa-siapa saja yang terlibat dalam gerakan Bahru Naim ini. Jadi targetnya adalah mereka ingin Indonesia, negara Muslim terbesar, wilayahnya cukup luas dan tentu ada potensi ideologinya itu ada berkembang di Indonesia sejak lama, saya kira sejak Kertoswiryo atau ideologi negara Islam itu kan berkembang di Indonesia. Nah potensi-potensi inilah yang kemudian digunakan oleh Bahru Naim untuk melakukan kaderisasi, rekrutmen dan lebih dari itu adalah merencanakan serangan yang mematikan seperti yang digagalkan oleh Densus belakangan ini. Oke, kalau misalnya kita sudah mengetahui memang ada mungkin disebut sebagai ini kita akan sedang disasar oleh ISIS. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memagari sehingga akhirnya ideologi tidak bisa berkembang di Indonesia? Saya kira memang partisipasi masyarakat ya, gerakan masyarakat sipil itu harus dihidupkan kembali, terutama NU dan Muhammadiyah, dua ormas yang punya basis yang sangat kuat di bawah-bawah. Tetapi juga saya kira karena gerakan media sosial yang sangat masif ya, di mana mereka dulu menggunakan situs-situs yang sekarang sudah mulai ditutup oleh Kemenminfo walaupun agak telat ya, situs-situs pola percakapan melalui WhatsApp, melalui Telegram dan lain-lain, itu yang kemudian memang harus diantisipasi. Nah, untuk bagaimana memonitor media sosial, Kemenminfo itu harus bergerak, harus bekerja, tidak boleh istirahat. Kalau Densus 88 yang Pak Hamidi ini bahkan 3 bulan tidak pernah pulang ke rumah, saya kira Kemenminfo sekarang harus mempunyai tim khusus untuk memantau gerakan dari ISIS ini, terutama di media sosial, karena mereka sekarang memang pergerakan mereka dipantau oleh Densus ya, kemana mereka terus dipantau oleh Densus. Tetapi pergerakan di media sosial kan lebih menakutkan, lebih mengkhawatirkan. Mereka bisa melatih bagaimana cara membuat bom, bagaimana ideologi mereka bisa disebarkan kepada anak-anak muda yang mempunyai gairah keislaman gitu, tapi tidak mempunyai satu pemahaman yang mendalam gitu kan. Kalau kita lihat misalnya ada sekolah-sekolah di Indonesia, slogannya itu Iskariman Aumur Syahidan. Saya tidak menyebutkan nama sekolah-sekolah. Ada banyak sekolah-sekolah menengah atas di Indonesia ini. Slogannya adalah hidup mulia atau mati syahid. Itu kan sebenarnya slogan ini, itu slogannya ISIS. Jadi kalau kemudian tidak ada pemahaman yang benar terhadap slogan Iskariman Aumur Syahidan itu, maka anak-anak muda, anak SMP, SMA itu dengan mudah bisa direkrut menjadi bagian dari ISIS. Oke, dari BNPT sendiri bagaimana kemudian memagari ini? Apakah juga tadi misalnya kerjasama dengan Kemeninfo itu sudah dilaksanakan dengan baik? Iya, jadi untuk BNPT sebetulnya ada 3 hal yang sangat penting dilakukan. Yang pertama, BNPT sebenarnya tugas kita adalah sebagai badan yang menyusun strategi nasional penanggulangan terorisme. Kemudian kita mengkoordinasikan kementerian lembaga dalam rangka mencegah terorisme dan kita membentuk satgas-satgas penanganan itu. Tetapi pada inti besarnya bahwa yang dilakukan oleh negara ini, satu itu adalah hard measure. Penegakan hukum, saya kira kita sudah lihat bersama bagaimana negara Indonesia sampai hari ini kalau tidak salah 1.128 orang yang pernah berhubungan dengan kasus terorisme. Jadi artinya penegakan hukum tidak main-main. Jadi kita tidak bisa lepas dengan 12 UN Convention yang 16 UN Convention yang 8 sudah kita ratifikasi, dan kita juga sekarang menyadari bahwa kita sekarang menjadi Dewan
pengawas Dewan Penasehat daripada Counter Terrorism Center. Nah, ini hard measure. Yang kedua, yang penting juga adalah soft measure. Jadi mungkin satu-satunya negara di dunia ini yang memperlakukan terorisme yang tidak ada super maximum detention seperti yang dilakukan dengan kaki di borgol. Kita tidak. Kita melakukan pendekatan dengan sangat lunak kepada terorisme yang ada di dalam. Kita bagi mereka menjadi hardcore, softcore, dan yang middle core. Jadi untuk yang softcore itu program deradikalisasi di dalam lapas itu senantiasa kita lakukan dengan masif. Nah, kemudian begitu juga dengan lingkungan di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah kolaborasi, kerjasama. Kerjasama siapa? Satu, antar masyarakat. Mulai dari tingkat RT, tingkat keluarga. Kenapa kita harus kalah misalnya dengan negara-negara Skandinavian, kemudian Austria misalnya. Ibu-ibu bahkan di negara Austria itu membentuk namanya Mother School Without Borders, NGO yang mengembalikan fungsi anak-anak agar tidak terradikalisasi dengan gadget misalnya. Nah, kemudian itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, antar komunitas, baru negara. Kalau negara saya kira kita sudah mengambil langkah. Kepala BNPT beberapa waktu yang lalu, terakhir kemarin, kita sudah menyusun strategi nasional dalam rangka kerjasama antar 17 kementerian lembaga yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penanganan terorisme. Jadi nanti kita pada bulan Januari kita akan secara masif melakukan pencegahan terorisme antar kementerian lembaga. Dan di internal BNPT sendiri kita melakukan berbagai, satu ada kewaspadaan, kewaspadaan itu kontra propaganda dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang kita memanfaatkan semua elemen di masyarakat. Itu ada pada forum koordinasi pencegahan terorisme FKPT. Jalan nggak itu yang untuk di masyarakat khususnya? Ada. Jadi di masyarakat itu di 32 provinsi kita ada mitra strategis kita yang di dalamnya ada elemen-elemen masyarakat. Di situ ada elemen agama, perguruan tinggi, pemuda. Bahkan kita juga dari komunitas misalnya blogger itu juga kita tampung. Kalau harusnya berjalan, apakah kemudian kita bisa mengharapkan harusnya kelompok-kelompok radikal ataupun masyarakat yang berjiwa muda tadi, yang mudah direkrut oleh ISIS itu tidak ada lagi? Begini, kita tidak bisa mengatakan bahwa radikalisme itu bisa berhenti. Sekarang kalau kita lihat pada masa yang lalu, orang menjadi teroris itu sebenarnya dengan sengaja direkrut secara fisik. Artinya, ada kelompok orang yang memang punya ideologi radikal, dia mendekat kepada orang, kemudian dia melakukan seleksi pada komunitas tertentu. Mungkin kita ingat misalnya bom kedutaan Australia. Itu Harry Gulun dan kawan-kawan, itu orang dari Kampung Pedes Sukabumi. Jadi direkrut dari Sukabumi. Ada proses seleksi di situ siapa yang akan menjadi pengantin. Kemudian setelah itu ada identifikasi diri kepada siapa mereka akan berimam. Kepada siapa yang akan mereka ikutin. Baru yang ketiga, indoktrinasi. Di situ paham salafi, jihadi, takfiri semua bercampur aduk ditanamkan di situ. Bahwa situasi sekarang adalah perang kital, perang panjang. Jadi semua yang berbeda dengan kita adalah musuh kita. Jadi kemudian jihadisasi setelah terpilih dengan indoktrinasi tadi, kemudian dia siap melakukan bunuh diri, maka orang ini akan dipakai. Sekarang metode ini tidak terlalu banyak dipakai. Artinya bukan tidak dipakai, sudah dikurangi dipakai, tetapi bagaimana mereka merekrut orang itu melalui sosial media. Persoalan kita sekarang adalah mereka melakukan forum chatting, membentuk grup di Telegram, di WA, kemudian mereka saling doktrin satu sama lain. Kemudian pada saatnya sang guru akan mengumpulkan mereka, kemudian mereka akan melakukan bayat kesetiaan kepada Al-Baghdadi, kemudian mereka baru ditanamkan, kemudian diberikan website misalnya untuk membuat bom, silakan buka di sini dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Oke, jadi kembali kuncinya di media sosial tadi untuk menyebarkan radikalisme di Indonesia. Ya, jadi penelitian BNPT, UIN dan beberapa perguruan tinggi pada masa yang lalu sangat jelas terlihat bahwa usia yang paling rawan kemudian menjadi teroris adalah usia dari 18 tahun sampai 30 tahun. Kalau lihat potensi ini adalah kalangan pelajar. Jadi saya kira ini yang paling gampang terdeduksi oleh radikalisme. Baik, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut kepada Mas Zuhairi soal radikalisme di Indonesia. Apakah kita kemudian bisa menghilangkan itu sehingga akhirnya bisa minimalisir dampak ISIS di negara kita? Kami akan kembali sejenak berikut ini pemirsa.